Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sweety Pie Tata. Kalian pernah gak sih jadi orang yang paling banyak buang-buang waktu dengan hal yang gak penting? Main HP seharian tanpa lakuin hal apapun yang lebih bermanfaat, tidur sepanjang siang, dan bangun sepanjang malam buat main HP lagi. Kalau kalian lagi ngerasa kayak gitu, selamat karena udah klik video ini. Karena di video kali ini, aku bakalan share ke kalian tips biar bisa produktif seharian. Hal yang menjadi habit bagi aku, supaya aku bisa produktif adalah bikin plan. Yap, plan itu penting banget teman-teman. Dengan kita bikin plan, kita tuh bakalan tahu apa aja sih aktivitas yang bakalan dilakuin. Bikin plan itu ngaruh banget terhadap keproduktifan seseorang. Karena dengan bikin plan, aktivitas itu jadi lebih tertata dan lebih terencana. Bayangin aja, kalau kamu gak bikin plan, pasti kamu kebingungan mau lakuin apa. Dan pada akhirnya, ya buka HP lagi, iya kan? Nah, dengan bikin plan, kita tuh bisa tahu hari ini kita mau lakuin apa aja. Contoh, ini adalah plan yang biasa aku buat. Oh iya, plan juga ada yang berbentuk digital kayak gini, atau nulis biasa di buku planner. Kalian bisa sesuaiin sama apa yang kalian mau dan kalian cocok. Kalau aku sih tergantung mood aku ya. Kalau pengen bikin plan di HP, aku tinggal buka catatan keep ini. Tapi kalau misalkan pengen nulis secara langsung, aku biasanya nulis di buku planner. Atau kalian juga bisa bikin listnya di sticky notes biar bisa ditempel di tempat yang kelihatan mata. Hal ini bisa mendorong kita buat lebih semangat melakukan aktivitas yang udah di list sebelumnya. Kalian udah lihat contoh plan dari aku tadi. Di urutan paling pertama, di situ aku nulis beresin kamar tidur. Yap, ini adalah hal yang harus dilakuin kalau mau menjalani hari dengan produktif. Karena kalau kita ngelihat kamar rapi, bersih, kita bakalan lebih terdorong buat melakukan hal yang lebih produktif ketimbang berleha-leha lagi. Bayangin aja teman-teman, kalau kita ngelihat kamar rapi, wangi, bersih, apalagi hasil jerih payah kita tuh bakalan ngerasa kayak sayang aja gitu kalau misalkan kasur yang tadinya udah rapi diberantakin lagi dengan cara rebahan lagi, iya kan? Terus kalau misalkan kamar kita wangi, percaya deh, mood kita bakalan naik dan lebih semangat buat melakukan hal yang produktif. Aku udah bikin plan, tapi tetap gak punya semangat buat lakuin hal yang udah direncanain. Malahan kayak malah mager gitu. Oke, semalam mungkin kamu udah bikin plan buat besoknya. Tiba-tiba pas besoknya kamu jadi gak punya semangat buat lakuin hal yang udah di planning. Tips dari aku, usahain pas kamu bangun tidur, jangan buka HP. Kenapa? Ya karena HP berpengaruh terhadap mood kita. Kalau misalkan kita bangun tidur, buka HP, scroll TikTok, atau buka sosmed lainnya, yang tadinya jam 5:10 pagi harus selesai beresin kamar, ini malah masih sibuk main HP. Karena biasanya, kalau kita main HP, kita tuh suka kayak menunda-nunda suatu pekerjaan yang sebenarnya harus dilakuin waktu itu. Bentar lagi 5 menit lagi dan ujung-ujungnya nggak sama sekali. Hayo, siapa yang suka kayak gini? Aku udah beresin kamar, udah gak main HP pas bangun tidur, tapi tetap aja nggak ada semangat buat produktif. Gimana dong? Tips selanjutnya, ini adalah hal yang biasa aku lakuin kalau nggak ada semangat buat melakukan hal yang produktif, yaitu dengan dengerin musik. Yap, kalian pasti pernah merasakan kalau misalkan kalian dengerin musik, kalian itu suka tiba-tiba tergetak hatinya untuk melakukan sesuatu. Menurut penelitian, musik itu bisa membangkitkan mood kita. Nah, dengan dengerin musik, kita itu bisa lebih termotivasi untuk melakukan suatu hal yang lebih produktif. Tips yang keempat dari aku adalah niat. Niat itu suatu hal yang kayak pokoknya dari ketiga tips tadi. Karena kalau kalian tidak berniat untuk melakukan sesuatu, maka ya nggak tahu deh kayak gimana. Pokoknya kalian itu kalau misalkan pengen hari ini pengen produktif nih, kalian tuh harus punya niat dalam diri kalian. Misalkan kayak gini, besok aku tuh mau ngelakuin ini. Itu kan adalah sebuah niat gitu loh. Dengan kalian punya niat, kalian pasti bisa dong melakukan ketiga tips itu untuk mencapai suatu pencapaian, yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang udah di planning sebelumnya. Mungkin segitu aja tips dari aku kali ini. Makasih udah nonton videonya. Semoga tips-tips tadi bermanfaat. See you on the next time dan rubah hidup kamu 1% setiap harinya.
Selamat tinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.